Shalom, perkenalkan nama saya Bayu Sangkisio Belan dengan NIM 0536711052. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Halo, perkenalkan saya akan menjelaskan tugas praktik 2 Vue.js, yaitu aplikasi sederhana pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka. Aplikasi ini dibuat menggunakan Vue.js yang terdiri dari dua halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking deliver order. Data yang digunakan masih berupa dummy data dan file JavaScript, bukan dari database. Struktur project yang saya gunakan adalah index.html digunakan sebagai halaman menu utama, stok HTML digunakan untuk menampilkan dan mengelola stok bahan ajar, tracking HTML digunakan untuk tracking deliver order, style CSS digunakan untuk tampilan website, data bahan ajar.js berisi dummy data, stok app.js dan tracking app.js berisi logika Vue.js. Halaman utama. Pada halaman utama terdapat dua menu, yaitu stok bahan ajar dan tracking deliver order. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan. Halaman stok bahan ajar. Saya akan tekan. Pada halaman stok bahan ajar, data ditampilkan dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, safety stock, harga, status, dan catatan. Untuk menampilkan data, saya menggunakan V4. Contohnya, setiap data stok diulang dan ditampilkan ke dalam tabel. Selain itu, saya juga menggunakan mastheads seperti item.judul untuk menampilkan data teks. Saya juga menggunakan vtext untuk menampilkan kode mata kuliah dan vhtml untuk menampilkan catatan yang berisi format HTML. Filter dan sort stock. Pada halaman stok terdapat filter berdasarkan UT daerah. Setelah UT daerah dipilih, filter kategori mata kuliah akan muncul. Ini adalah contoh dependent option, karena pilihan kategori bergantung pada UT daerah yang dipilih. Selain itu, terdapat checkbox untuk menampilkan stok yang perlu reorder, yaitu stok yang jumlahnya lebih kecil dari safety stock atau stok yang kosong. Aplikasi juga memiliki fitur sort berdasarkan judul, stok, dan harga. Filter dan sort ini diproses menggunakan computed property bernama filter stock, sehingga data otomatis berubah ketika filter atau sort diubah. Yang berikut, stok status. Status stok. Status stok dibuat berdasarkan kondisi jumlah stok. Aturannya adalah jika quantity sama dengan 0, maka status kosong. Dan berikut, jika quantity kurang dari safety, maka status menipis. Jika quantity lebih besar sama dengan safety, maka status aman. Status ditampilkan dengan warna berbeda. Aman berwarna hijau, menipis berwarna orange, kosong berwarna merah. Ini dibuat menggunakan metode status text dan status class. Berikut, tambah dan edit stok. Pada halaman stok juga terdapat form untuk menambahkan data bahan ajar baru. Field yang harus diisi antara lain kode, saya akan coba mengisi, judul, kategori, UT daerah, lokasi, rak, quantity, safety stock, harga, dan catatan. Saya akan coba. Oh iya, ingat ya, sebelum data ditambahkan, aplikasi melakukan validasi sederhana, misalnya field wajib tidak boleh kosong, quantity tidak boleh negatif, dan kode mata kuliah tidak boleh sama.
Selain tambah data, tersedia juga fitur edit stock. Pengguna dapat mengedit jumlah stok dan safety stok langsung dari tabel. Berikut Watchers pada halaman stok. Pada halaman stok, saya menggunakan Watcher. Watcher pertama digunakan untuk memantau perubahan UT daerah. Ketika UT daerah berubah, maka kategori otomatis dikosongkan agar tidak salah filter. Watchers kedua digunakan untuk memantau filter reorder. Jika checkbox reorder aktif, maka muncul pesan bahwa mode reorder sedang aktif. Tracking delivery order. Halaman kedua adalah halaman tracking delivery order. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data pengirim bahan ajar. Field yang diisi adalah nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Nomor DO dibuat otomatis dengan format DO tambah tahun berjalan tambah nomor urut. Nomor ini dibuat menggunakan computed property next nomor DO. Pilihan paket dan total harga. Pada form tracking, pengguna memilih paket bahan ajar menggunakan elemen select. Setelah paket dipilih, detail isi paket akan muncul di bawahnya. Contohnya, jika memilih paket teknologi informasi, maka akan muncul daftar isi bahan ajarnya. Total harga juga otomatis berubah sesuai harga paket yang dipilih. Ini dibuat menggunakan Watchers pada form kode paket. Validasi tracking DO. Sebelum data delivery order ditambahkan, aplikasi melakukan validasi. Validasinya antara lain, NIM wajib diisi, NIM hanya boleh angka, nama wajib diisi, ekspedisi wajib dipilih, paket wajib dipilih, tanggal kirim wajib diisi, tanggal total harga harus valid. Jika semua data valid, maka data DO akan masuk ke tabel tracking. Watchers pada halaman tracking. Pada halaman tracking, saya menggunakan Watcher untuk memantau pilihan paket. Ketika paket berubah, total harga otomatis diperbarui. Watchers berikutnya memantau perubahan data tracking. Ketika ada data baru, nomor DO berikutnya otomatis diperbaharui. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini sudah menerapkan konsep utama Vue.js, yaitu struktur project yang rapi, menampilkan data dengan mastheads, vtext dan vhtml, list rendering dengan v-for, conditional rendering dengan v-if, v-else, if, dan v-show, data binding dengan v-bind dan v-model, computed property, methods, watcher, form input, validasi sederhana, filter, sort, tambahan, dan edit data. Dengan aplikasi ini, proses pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order dapat dilakukan secara lebih mudah dan interaktif.